Kampung Engkabang adalah salah satu dusun di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tempat di mana suku Dayak Iban masih tinggal di rumah panjang tradisional, rumah panjai, dan mereka masih memegang teguh adat dan budaya serta kepercayaan terhadap leluhur. Demikian juga mereka masih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tentang kepercayaan mereka untuk tidak boleh membunuh satwa liar termasuk orangutan. Pada suatu waktu, di kampung Engkabang terdapatlah seorang kakek yang bernama Lelanggai dan seorang anaknya bernama Ajul. Karena sudah tua, kakek Lelanggai sakit keras dan kemudian meninggal dunia. Tak lama setelah kakek Lelanggai meninggal, belum selesai masa berkabung atau dalam bahasa Iban disebut dengan ketas ulit, yang artinya belum sampai 7 hari ayahnya meninggal. Di suatu malam, bermimpilah anaknya yaitu Ajul bertemu dengan ayahnya. Anak, aku dekat meri nuan pengaruh. Alai angkat ambil deh. Dini nuan nyimpan utainya apai? Ba nyen, ba alai nur sungkup aku. Au apai? Beberapa saat kemudian, anaknya turun dari rumah panjang, tapi hanya sampai di kaki tangga rumah panjang. Karena takut, lalu dia kembali lagi ke rumah. Berselang beberapa waktu kemudian, saat malam tiba, dia bermimpi lagi, bertemu dengan ayahnya, lalu ayahnya bertanya, Kemaya nuan dekat ngambil pengaruhnya anak? Pergilah aku ngambil pengaruhnya apai. Au anak, pergilah aku nunggu nuan, ba baru pun kayu sungkup tu. Sungkup atau sentubung adalah istilah dalam bahasa Iban untuk peti mati terbuat dari kayu keras seperti jenis kayu tekam yang ukurannya cukup besar, lalu dibelah dua. Kemudian di bagian dalam kayu dipahat untuk menyimpan jenazah orang meninggal. Setelah bermimpi bertemu dengan ayahnya tadi malam, pagi itu dia berangkat kembali ke tempat yang dijanjikan oleh ayahnya. Namun sampai di halaman rumah panjang, dia kembali lagi. Dalam hatinya dia bertanya, Nama aku buah. Saya kebabajik takut. Hari rumah aku tadi nada ya saya tu. Ba tanah tu aku nyau takut saya. Padahal menurut keterangan orang di rumah panjang yang pernah mengenal Ajul, orangnya kekar dan perawaknya besar dan tinggi, tidak sepantasnya dia takut. Setelah pulang, orang lain merasa heran dengan tingkah laku Ajul. Lalu salah seorang warga rumah panjang menyapa, Nama utai digagak nuan Ajul? Apa yang aku nyuruh aku ngambil pengaruh? pada malam ketiganya, kemudian dia bermimpi lagi. Lama amat aku nunggu nuan anak. Baka ke nak nyari datai. Ambil deh pengaruh tu. Hau, pergilah aku ngambil pengaruhnya apai. Nanti bakanya, pergilah aku nunggu ba tunggul pun kayu ia ke udah ditebang. Dia me aku duduk nunggu nuan. Hari ni yalai aku nuju nurnya apai. Titi diajak batang kayu ia ketumbangnya. Atai mang kepon kayunya, baru dia bertemu ngau aku. Segera setelah bangun, dini hari pagi-pagi benar setelah mulai ada cahaya dari matahari terbit, dia kemudian turun. Tidak ada apapun yang dia bawa, padahal biasanya orang Iban kalau bepergian ke hutan selalu membawa parang. Kali ini, tidak ada satupun yang dia bawa, baik parang maupun perlengkapan lainnya seperti tombak dan senjata tajam lainnya, tidak dibawanya. Nama apa itu? Kang uji aku, pia? Kemudian dia pun datang ke tempat di mana ayahnya berjanji akan bertemu dengan dia. Dia pun mulai meniti kayu bekas tebangan itu sambil menunduk memperhatikan titian, takut terjatuh ke tanah yang berlumpur dan becek. Dia terus berjalan, mulai dari ujung kayu tersebut dan menelusurinya secara perlahan-lahan dan hati-hati, hingga sampailah dia ke pangkal kayu tersebut. Ketika telah sampai dekat dengan sisa bekas tebangan kayu yang masih berdiri tersebut, dia pun menengadah melihat ke atas kayu yang dimaksudkan ayahnya tersebut. Seketika itu terkejutlah dia bukan kepalang. Apu, hantu tu. Lalu dia pun dengan sekejap mata lari meninggalkan tempat itu dan pulang. Hantu nyen. Ukai apa aku? Di situ dia melihat seekor orangutan, sedang duduk di atas sisa tebangan kayu yang masih berdiri tersebut, sedang duduk dan membawa kambut, atau tas selempang tempat menyimpan barang bawaan terbuat dari anyaman daun pandan yang biasa dipakai orang suku Iban kalau bepergian. Menurutnya, bahwa orangutan itu besar, jenis mayas rambai katanya, orangutan itu berbulu panjang.
Jadi kambut yang dibawa oleh orangutan itu adalah kambut yang ayahnya biasa bawa waktu dia masih hidup, yang pada saat dia meninggal kambut itu dibawa dalam peti mati atau sungkup. Namun belakangan Ajul baru sadar dan mengenal bahwa itu memang ayahnya, karena ayahnya tersebut memang memakan pinang semasa hidupnya. Lalu ketika pulang, orang di rumah panjang menanyakan kepada Ajul, Nama kebuah nuan berumah nama? Apa yang aku nyuruh aku ngambil pengaruh? Tahu ke apa aku ya kedepada aku? Nemunya mayas. setelah malam berikutnya tiba, tidurlah Ajul dan dia pun bermimpi lagi bertemu dengan ayahnya. Anakku, tadi utai ke pedak di ukai mayas. Pedak di bakal peniau mayas apa dia tu? Aku parainya di mayas. Pesan aku ngagai peturun nuan anak. Bakau cow, iciet nuan nila. Anang sekali munuh mayas. Laban, aku dia tu udah jadi mayas. Nuan pun berkenyak nak. Nanti, tadi dia boleh ngambil pengaruh yang udah dijanji ke akunya. Nadai, utai yang kedekat dia boleh ke Nuan, nak boleh deh. Pengeraja, pemandai, pengayal. Boleh magang, utai pengeraja, pemandai serta pengayal. Ajak pan pihak, racun bangsa nama kena beri orang kena medis Nuan, segi nak terbunuh ke Nuan. Itu sebabnya semua keturunan kakek Lelanggai, hingga sekarang ini pantang membunuh orangutan.